Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4756, Jiang San Wanli. Di arena. Lin Bai dan Wan Zi saling berpandangan dari jarak 100 meter, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memimpin. Mata Dharmasura telah hilang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bahwa saudara Lin memiliki keberuntungan seperti itu dan memperoleh keterampilan mata sihir pertama di dunia iblis. Sayangnya, Wan Zizhen menoleh dan mulai tersenyum pahit, seperti yang kukatakan saudara Lin tadi, saudara Lin tampaknya tahu segalanya. Dia telah terlibat dalam banyak bidang, tetapi dia tidak pandai belajar. Kamu memiliki Tao yang kuat, tetapi kamu juga seorang pemula. Petik 2. Keterampilan mata sihirmu sangat kuat, tetapi juga seorang pemula. Jika saudara Lin bersedia mengambil salah satu jalan sampai akhir, itu seperti kamu ahli dalam ilmu pedang. Maka apakah itu domain Dao atau mata sihir, itu cukup membuatku sakit kepala. Wan Zizhen berkata perlahan, berbicara terus terang, saudara Lin masih terlalu ambisius. Tetapi itu bukan salah saudara Lin. Lagi pula, sangat menegangkan bagi siapapun untuk mengejar Protos raksasa. Kakak Lin mendambakan kekuatan dan tenaga, jadi dia haus akan makanan. Wajar saja jika dia mempelajari semuanya. Tetapi Wan ingin menasihati kakak Lin, jika kakak Lin ingin mengambil jurusan pedang, dia harus berkonsentrasi pada latihan ilmu pedang, jika kakak Lin memilih Dao, dia harus menghususkan diri pada Dao, jika kakak Lin memilih Fa Tiantong, dia harus menghususkan diri pada Fa Yantong. Jangan terlibat dalam metode lain sebelum setidaknya satu di antaranya dipelajari dengan saksama. Jika tidak, kakak Lin akan memakan buah iblisnya sendiri cepat atau lambat. Jika kamu bertemu dengan seorang prajurit biasa, cara Lin Bai secara alami akan membuat pihak lain melarikan diri. Tetapi jika kamu bertemu dengan orang yang sangat kuat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun dari kekuatan gaib kakak Lin dan Taoisme yang tidak dia kuasai saat ini. Wan Zizhen membujuk Lin Bai dengan tulus. Lin Bai juga mendengarkan dengan serius. Ini adalah perasaan dari kompetisi seni bela diri. Melalui pertarungan antara kedua orang tersebut, kita dapat menemukan kekurangan masing-masing, sehingga dapat menebus dan mengisi kekurangan tersebut, serta membuat diri kita lebih kuat. Persaingan bukanlah persaingan. Lin Bai merasa bahwa persaingan antara dirinya dan Wan Zizhen sebenarnya adalah kontes seni bela diri, dan diskusi tentang Tao. Perkataan Wan Zizhen memberi Lin Bai Min perasaan pencerahan. Seperti yang dikatakan Wan Zizhen, latihan Lin Bai tentang domain Tao dan pupil mata ajaib hanyalah permulaan. Sekalipun Lin Bai mengira bahwa dirinya sudah mengolah alam Tao dan mata sura sampai taraf kecil, pada kenyataannya, Lin Bai belum mencapai titik tertinggi dalam pengembangan dan penggalian kekuatan gaib tersebut, dia juga belum mengerahkan segenap kekuatan alam Tao dan mata sura. Wan Zizhen benar, jika Lin Bai bersedia menghususkan diri pada Taoisme atau mata Dharma, salah satu dari dua jenis kekuatan gaib ini akan memaksa Wan Zizhen untuk tidak memiliki jalan keluar. Namun sekarang Lin Bai hanyalah seorang biksu setengah jalan. Kata-kataku telah diucapkan sekarang. Kakak Lin masih belum memiliki rencana untuk mengakui kekalahan. Tampaknya kakak Lin masih memiliki kartu lain padanya. Wan Zizhen bertanya sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, masih ada beberapa cara yang belum digunakan, tetapi karena ini adalah kontes seni bela diri, jika kamu menggunakan cara-cara ini, tampaknya beberapa di antaranya terlalu mengejar ketenaran dan kekayaan. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ada banyak cara yang belum aku gunakan. Wan Mo telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah memaksaku untuk menggunakan cara-caraku di 1000 negara bagian bulan jahat. Aku selalu ingin memiliki lawan untuk bermain dengan baik. Aku tidak tahu apakah kakak Lin adalah lawan yang telah lama aku nantikan. Lin Bai tersenyum dan melihat sekeliling, ada begitu banyak penonton di sini, dan arena ini sangat kecil. Aku khawatir cara yang akan kau dan aku gunakan akan melukai banyak orang yang tidak bersalah. Ternyata saudara Lin mengkhawatirkan masalah ini. Ini sederhana. Sambil berbicara, Wan Zizhen merentangkan telapak tangannya dan memperlihatkan sebuah gulungan. Gulungan itu terbuka, dan di dalamnya terdapat gulungan lukisan, yang di atasnya terdapat gambar gunung dan sungai yang indah. Senjata ajaib ini disebut peta Jiang San Wanli. Ada ruang sumi di dalamnya. Di ruang itu, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan, dan kita tidak perlu mengikat tangan dan kaki kita. Dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahui apa yang terjadi di ruang itu. Jika saudara Lin dapat mempercayaiku, maka ikutilah aku ke dalam lukisan itu. Kau dan aku akan bertarung hebat. Setelah itu, Wan Zizhen berbalik dan berjalan ke dalam lukisan itu. Ada riak-riak pada gulungan itu, dan sosok Wan Zizhen menghilang di gulungan itu.
Lukisan gunung dan sungai. Senjata ajaib macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengar bahwa Sekte Bulan Jahat memiliki senjata ajaib seperti itu? Lihatlah kekuatan gulungan itu, sepertinya itu bukan senjata ajaib Tao terbaik. Apakah itu Tai? Jika kamu ingin memasuki harta karun seperti ini, kamu akan dibatasi oleh pemilik senjata ajaib itu. Jika King Luo melangkah ke dalam lukisan itu dan diperhitungkan oleh Wan Zizhen, akan sulit untuk mengatakannya. Jika King Luo masuk, dia akan dikalahkan. Ada banyak diskusi di antara para pengamat militer. Setelah sedikit ragu-ragu, Lin Bai di panggung kontes mengangkat kakinya, membawa penguasa langit, memegang pedang iblis, dikelilingi oleh 3 pedang terbang, dan pergi ke gambar. Ketika tubuh Lin Bai mendekati gambar tersebut, sebuah kekuatan isap muncul dari gambar tersebut dan menarik tubuh Lin Bai ke dalamnya. Ada lorong gelap di depan mata Lin Bai. Ada titik cahaya di ujung lorong tersebut. Lin Bai berjalan menuju titik cahaya tersebut dan sampai di ujung. Dia mendapati dirinya berdiri di puncak gunung, dengan gunung dan sungai di kakinya, langit cerah dan awan kemerahan beterbangan di atas kepalanya. Wan Zizhen berdiri di bukit seberang dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Ada semangat juang yang kuat di matanya. Saudara Lin, ayo, tunjukkan caramu menelan surga. Di sini, kamu tidak perlu khawatir apakah menelan jalan surgawi akan menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Lakukan saja, kata Wan Zizhen sambil tersenyum. Wajah Lin Bai tenggelam dan bertanya, sebelum aku melakukannya, aku punya pertanyaan. Kata Wan Zizhen sambil tersenyum, tetapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Lin Bai bertanya, kamu bukan Teran. Wan Zizhen mendengar pertanyaan Lin Bai dan tersenyum misterius. Dia ingat bahwa ketika Lin Bai menusuk lehernya dengan pedang, dia dilindungi oleh baju besi bersisik. Kamu bisa mengerti itu. Aku bukan benar-benar Teran. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, apakah itu iblis? Wan Zizhen berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya aku bukan keluarga iblis. Lin Bai mengerutkan kening. Itu bukan manusia atau iblis. Apa asal-usulmu? Dan apa kamu? Lin Bai bingung. Wan Zizhen menghela nafas, aku seharusnya menjadi Protoss. Protoss. Lin Bai mengerutkan kening, seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang kelompok ini. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, pada zaman kuno, para pejuang antara langit dan bumi menyebut beberapa kelompok etnis dengan kekuatan tertinggi sebagai Protoss. Klan Tuntian dan Protoss raksasa semuanya disebut Protoss pada zaman kuno. Tetapi kamu bukan satu-satunya. Ada Protoss lain antara langit dan bumi. Bab 4757 Klan Dewa. Ada sekelompok orang di surga dan bumi, yang terlahir dengan kekuatan untuk menghancurkan surga dan bumi. Para mantan prajurit pernah berlutut dan menyembah mereka. Mereka menyebut kelompok itu, Dewa, dan klan mereka, Protoss. Klan Tuntian adalah salah satu Protoss. Protoss Agung juga merupakan salah satu Protoss. Namun, klan Tuntian dan Protoss raksasa bukanlah satu-satunya Protoss. Ada banyak klan di antara surga dan bumi, yang dulunya bernama Protoss. Dalam gambar gunung dan sungai, kedua puncaknya sangat mencolok. Di bawah puncak gunung, ada dataran dan sungai yang halus. Di puncak gunung, Lin Bai dan Wan Zizhen berseberangan. Angin gunung menderu, meniup rambut dan pakaian mereka, tetapi juga meniup semangat juang mereka. Lin Bai telah menebak asal-usul Wan Zi, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Mengenai mengapa Wan Zizhen berada di Xiyue Qianzu, Lin Bai tidak bertanya. Aku tidak tahu apakah kau bisa menahan kekuatan menelanku dengan tanah dan sungaimu yang luas. Jejak cahaya hitam menyebar dari seluruh tubuh Lin Bai, menyelimuti Lin Bai. Dengan pengoperasian kekuatan menelan Dao Guo, kekuatan menelan menyebar di sekitar Lin Bai, menghancurkan dan memurnikan puncak gunung di kakinya, dan menjadi ketiadaan. Haha, jangan khawatir. Aku akan mengalahkanmu sebelum aku tidak bisa bertahan. Wan Zi benar-benar memiliki senyum yang cemerlang, dan api kemasan keluar darinya. Di langit, api itu membubung dan berubah menjadi bayangan panjang seperti ular dari keluarga iblis. Di kehampaan, raungan yang memekakkan telinga bergema. Lin Bai tidak mengeluarkan penggaris, memegang pedang iblis di tangannya, memutar inti pedang, dan menatap Wan Zizhen dengan dingin. Mari kita buat keputusan cepat. Aku masih sedikit khawatir. Jika aku mengerahkan seluruh kemampuanku, aku akan menghancurkan gunung dan sungai, lalu melahap kekuatan itu dan membocorkannya, yang akan menyebabkan kerusakan pada banyak prajurit luar. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menunjuk ke arah Wan Zizhen. Dalam sekejap, Lin Bai Fei bergegas maju dan membunuh Wan Zizhen. Api hitam membubung di tubuh Lin Bai dan terbang bersamanya,
menyeret ekor api yang panjang di udara. Tempat di mana ekor api itu lewat meninggalkan jejak hitam, memperlihatkan kegelapan kehampaan. Ini adalah dunia dalam gambaran gunung dan sungai. Setelah kekuatan menelan Lin Bai hancur, dia menghancurkan gunung dan sungai. Oleh karena itu, di mana Lin Bai menggunakan kekuatannya untuk melahap, dia akan kehilangan sebagian tanah, memperlihatkan kegelapan kehampaan di luar. Melihat Lin Bai yang hendak membunuh, Wan Zizhen tidak menyerah kali ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan kultivasinya. Wajahnya garang, dan dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Dia tiba-tiba menghantam bagian depan. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga datang dari seluruh dunia gambar, dan retakan muncul di angkasa. Pukulan nyata Wan Zi hampir menghancurkan dunia. Kekuatan yang sangat besar menyapu kendali medan, dan langsung meledakkan dada Lin Bai. Jantung Lin Bai bergerak, dan kekuatan menelan berasal dari menelan buah surga. Dia berubah menjadi mulut besar di depan Lin Bai, menelan kekuatan Wan Zizhen. Pada saat yang sama, pedang Lin Bai menebas, dan pedang hitam itu menghancurkan segalanya antara langit dan bumi, memotong ke puncak gunung Wan Zizhen. Puncaknya terbelah oleh pedang Lin Bai, dan sayatannya lengkap dan halus. Wan Zizhen menjauh lebih dulu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu lebih akrab dengan kekuatan menelan daripada hari itu. Tampaknya cahaya bintang yang dingin telah mengajarimu banyak hal." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Benar. Saudara Leng membantuku mengendalikan kekuatan menelan tadi malam." Wan Zizhen berkata, "Aku mendapat banyak berita tentangmu di Sekte Bulan Jahat. Saudara Lin, aku sangat mengagumimu." Seorang anak laki-laki yang tidak dikenal, yang menanggung tekanan dari protos raksasa, muncul dari dunia kecil. "Aku khawatir akan sulit bagi orang lain untuk melakukannya. Kau tahu, ada banyak orang Tuntian yang meninggal setiap tahun di dunia kecil." Lin Bai mendongak ke langit sambil mendesah panjang dan berkata, "Kau terpaksa masuk neraka jika tidak maju. Saudara Wan, jangan buang waktu lagi. Aku sudah menggunakan kekuatan menelanku, jadi tunjukkan dirimu." Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, "Ketika saatnya muncul, itu akan muncul secara alami. Saudara Lin, lakukan saja." Dengan senyum dingin, Lin Bai tidak banyak bicara. Dia bergegas ke Wan Zizhen dengan pedang. Pada saat yang sama, 3 pedang terbang melesat di udara, dan masing-masing terbungkus dalam cahaya hitam. Ditebas ke arah Wan Zizhen. Wan Zizhen menghindar, tetapi 3 pedang terbang mengejarnya dari dekat. Mata Sura. Pada saat yang sama, Lin Bai membuka matanya. Wan Zizhen berpaling dari Lin Bai dengan tergesa-gesa. Tetapi Lin Bai tidak pernah ingin membiarkan Wan Zizhen jatuh ke alam mimpi lagi. Bagaimanapun, Wan Zizhen, seorang pria seperti dia, yang bangga akan surga, sekali menderita kerugian, tidak akan diambil untuk waktu yang lain. Pada saat Wan Zizhen menghindari mata Lin Bai, 3 pedang terbang mengejar Wan Zizhen. Pedang-pedang itu jatuh dan menebas bahu Wan Zizhen. Ada percikan bunga api. Ada deretan sisik emas kecil. Wan Zizhen tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, pada saat ini, dia mengulurkan satu tangan dan mengumpulkan kekuatannya di udara. Dia berubah menjadi cakar naga besar dan mencabiknya ke arah Lin Bai. Terdengar ledakan besar dan suaranya berfluktuasi. Di mana cakar naga itu lewat, dunia gambar mulai runtuh. Tetapi pada saat cakar naga yang kuat itu membunuh Lin Bai menebas dengan pedangnya dan melahap kekuatan untuk mencabik cakar naga itu, tetapi gagal melukai Lin Bai. Bunuh para dewa. Dengan kekuatan jantung pedang, Lin Bai muncul di depan Wan Zizhen. Kekuatan mengerikan pedang Zuxian menebas langsung ke arah Wan Zizhen. "Kau tidak bisa menyakitiku." Wan Zizhen hendak menyelinap pergi untuk menghindari pedang Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi pedang ajaib, menghentikan mundurnya Wan Zizhen dan berkata, "Aku tidak ingin melukaimu dengan pedang itu. Aku ingin menggunakan pedang ini." "Baiklah, biarkan aku melihat apakah rumor itu salah. Apakah pembunuh naga benar-benar bisa membunuh mereka yang tidak mudah dibunuh?" Pembunuh naga. Lautan mengalir. Ki pedang berkumpul dari semua sisi, seperti gelombang laut, gelombang yang bergulung-gulung menghantam Wan Zizhen. Wan Zizhen, yang selalu tenang dan kalem, sekarang memiliki perubahan besar di wajahnya dan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat pedang jatuh, Wan Zizhen menggertakkan giginya, fitur wajahnya menjadi ganas, uratnya pecah, sepasang tanduk tumbuh di dahinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang berkilauan. Sosoknya semakin membesar. Dalam sekejap mata, dia menjadi 100 kaki. Saat ini, Wan Zizhen bukan lagi manusia. Begitu Lin Bai melintas, dia mundur ke puncak tempat dia baru saja berdiri dan melihat ke depan.
Seekor naga emas bermandikan sinar matahari muncul di depannya. Bab 4758 Klan Naga. Dalam dunia gambar, sinar matahari yang terang menyinari sisik naga, memantulkan cahaya keemasan. Bangsa naga. Lin Bai berdiri di puncak gunung, menatap benda besar di depannya, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Meskipun Lin Bai telah berkelana ke selatan dan utara, ia telah mendengar banyak legenda tentang naga, tetapi ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat naga yang sebenarnya. Naga yang hidup. Dahulu kala, ketika Lin Bai berada di Akademi Dongzu di benua kuno, ia bertemu dengan hantu sesepuh naga. Itu adalah pertama kalinya Lin Bai berurusan dengan naga, tetapi sesepuh itu hanyalah hantu. Sekarang, klan naga yang dilihat Lin Bai di depannya adalah klan naga yang sebenarnya. Tetapi yang tidak diketahui Lin Bai adalah darah Wan Zizhen murni dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam keluarga naga. Dalam kebangsaan naga, perbedaan antara status tinggi dan rendah terutama ditentukan oleh darah. Pada zaman kuno, bangsa naga telah menikah dengan praktisi dari 10.000 orang lainnya, dan banyak keluarga iblis lahir. Misalnya, elang naga, yang pernah ditemui Lin Bai mengklaim bahwa leluhurnya adalah keturunan dari ras naga. Di dalam klan iblis, kemurnian darah adalah hal yang sangat penting. Saudara Lin, aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa mengembangkan keterampilan membunuh naga. Mata naga emas itu menatap Lin Bai dengan tenang. Dalam kehampaan, suara Wan Zizhen terdengar. Tapi lebih baik aku menunjukkan siapa diriku. Wan Zizhen tersenyum lembut, Saudara Lin, berhati-hatilah. Di sela-sela kata-katanya, terdengar suara naga yang keras dan jelas. Wan Zizhen melambaikan tubuhnya yang besar dan bergegas ke Lin Bai. Di mana tubuh naga itu lewat, semua gunung dan sungai di bumi hancur menjadi ampas. Dunia dalam gambar itu terkejut, dan retakan di kehampaan menyebar seperti jaring laba-laba. Melihat Wan Zizhen datang, Lin Bai terbang ke langit dan 3 pedang terbang mengikutinya. Pedang terbang dan pedang iblis itu menebas bersamaan. 4 pedang hitam terbang langsung di atas tubuh naga itu. Wan Zizhen tidak mundur dan melesat. Dia menghancurkan pedang Ki Lin Bai dengan tubuh naganya dan mengguncang dunia dengan raungan. Dalam gelombang suara itu, Lin Bai terkejut hingga memuntahkan darah, dan 5 organ sang bergeser. Namun, Lin Bai tidak punya waktu untuk berhenti untuk memperbaiki lukanya, karena saat itu, Wan Zizhen telah membunuh di depannya. Seperti kekuatan surga, dari mulut Wan Zizhen, api naga keluar, menginfeksi bumi, dan segera mengubah gambar menjadi lautan api. Api naga bukanlah api roh biasa. Dengan kultivasi Wan Zizhen, bahkan jika prajurit di ranah Tai Dao Guo terinfeksi api naga, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Api itu melonjak, memaksa Lin Bai untuk mundur. Lin Bai melihatnya dan tahu bahwa jika dia menyerah begitu saja, dia pasti akan kalah. Tiba-tiba dalam hatinya dia merasa kejam, menginjak pedang terbang, keterampilan pedang kekaisaran menyala, melesat ke atas Dragon Ridge di antara guntur. Wan Zi sudah menduga bahwa Lin Bai akan sangat putus asa, dan segera cahaya keemasan muncul dari tubuh naga itu. Cahaya keemasan itu menusuk kulit dan daging Lin Bai seperti api. Dalam cahaya keemasan itu, Lin Bai tampak terkikis, dan seluruh tubuhnya terbakar berkeping-keping. Namun, Lin Bai tidak mundur, dan tubuhnya mencoba yang terbaik untuk mendesaknya menelan Dao Guo. Pada saat ini, kekuatan menelan Tao sepenuhnya terungkap. Lin Bai seperti lubang hitam yang melahap segalanya di antara langit dan bumi. Keterampilan cahaya keemasan Wan Zizhen dikonsumsi dan disempurnakan. Lin Bai mendapatkan kembali penglihatannya di depan matanya, segera mengangkat pedang iblis dan menebas tubuh naga dengan keras. Di pedang iblis, dengan kekuatan menelan, sebilah pedang menembus baju zirah naga. Oh! Teriakan melengking terdengar. Tubuh naga besar itu berguling dengan keras di udara, dan darah yang tumpah dari luka tubuh naga itu tumpah ke seluruh dunia. Telan buah itu, hisaplah untukku. Masukkan pedang iblis ke tubuh naga, dan Lin Bai menggerakkan kekuatan menelan buah surga. Darah naga Wan Zizhen dimurnikan oleh pedang iblis. Merasa bahwa darah naga di tubuhnya sedang dihisap oleh buah surgawi yang menelan, Wan Zizhen terkejut, dan segera mengguncang tubuhnya, dan tubuh naga besar itu menghilang di udara. Wan Zizhen berubah menjadi manusia lagi. Namun Wan Zizhen hari ini tidak setenang sebelumnya, dan wajahnya lebih pucat dan tidak berdaya. Namun Wan Zizhen tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Setelah berubah menjadi sosok manusia, dia menggunakan metode tubuhnya untuk menyingkirkan Lin Bai dan mengubah sidik jarinya dengan tergesa-gesa. Sungai, danau, dan laut. Metode rahasia klan naga muncul di tangan Wan Zizhen.
Lin Bai segera merasakan kekuatan penghancur datang dari segala arah. Di depan matanya, cahaya keemasan yang menyilaukan datang ke Lin Bai. Itu seperti sungai yang mengalir dan lautan yang luas. Lin Bai adalah daun mati di sungai, perahu yang kesepian di laut, dan hanya bisa membiarkan kekuatan ini menghantamnya. Wajah Lin Bai pucat, dan dia memuntahkan darah. Dalam kekuatan yang luas dan agung ini, bahkan kekuatan menelan tampaknya hancur berkeping-keping. Daging dan kulit Lin Bai terbelah inci demi inci, jubah merah berlumuran darah. Wan Zizhen menyadari bahwa Lin Bai tidak bisa lepas dari masalah untuk waktu yang singkat. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga lagi. Membuka mulut naga yang besar, kekuatan yang kuat berkumpul di mulut. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, meleleh ke dalam mulut, dan berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Ini adalah jalan rahasia orang-orang naga. Setiap orang naga memiliki kekuatan penghancur sejak mereka lahir. Naga itu mati. Oh Ben meraung mengikuti nyanyian naga, dan naga itu mati, dan tatapan penghancur langsung mengarah ke Lin Bai. Namun, pada saat ini, bayangan virtual raksasa berukuran 100 zang muncul di dunia lukisan. Bayangan virtual ini, tinggi dan perkasa, tingginya 100 zang, dengan pedang giok hitam di tangan dan rambut hitam bergoyang tertiup angin. Saat dia muncul, sepasang mata yang tak berperasaan menatap Wan Zizhen. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang giok hitamnya dan menebasnya ke arah Wan Zizhen. Kekuatan menelan, jantung pedang, Perdana Menteri tertinggi ketiga kekuatan itu digabungkan untuk membuat pedang untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bertabrakan dengan Longqi. Boom! Klik! Suara mengguncang bumi datang, diikuti oleh suara merobek gambar. Itu adalah pukulan 1 lawan 1, dan itu adalah pukulan 1 lawan 1. Lin Bai meludahkan seteguk darah dan tampak dekaden. Tubuh besar Wan Zizhen berlumuran darah, dan sisik serta darah ada di seluruh tanah. Lin Bai menggertakkan giginya dan bangkit dari tanah. Dia menginjak pedang kerajaan, dan bergegas ke Wan Zizhen terlepas dari lukanya. Pembunuh naga, pedang 1. Keterampilan pembantaian naga muncul kembali, pedang iblis terangkat tinggi. Dengan berkah dari hati pedang, Lin Bai menebas kepala naga asli Wanzi. Wan Zizhen tidak mau kalah. Dia mengangkat kepala naganya dan menggigit Lin Bai. Sua cahaya pedang itu menyilaukan. Gambar gunung dan sungai terbelah dua oleh cahaya pedang. Di luar dunia gambar, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dengan cemas melihat gambar yang mengambang di arena. Banyak orang bergumam, saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia gambar. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dunia luar tidak dapat mengetahui situasi di dalam dunia gambar, jadi mereka hanya bisa menebak dengan perasaan mereka sendiri. Namun saat itu retakan secara bertahap muncul di gambar yang mengambang di arena. Bab 4759 Evakuasi. Ribuan mil daratan terapung sendirian di arena. Ratusan ribu orang seni bela diri di antara penonton menatap gulungan gambar dengan mata besar dan mata kecil. Mereka semua cemas dan ingin tahu tentang kompetisi seni bela diri di dunia gulungan gambar. Oh, aku tidak tahu seperti apa kompetisi seni bela diri di dunia gambar. Ini benar-benar mendesak. Tidak seperti kalian sedang berkompetisi. Apa yang membuatmu terburu-buru? Omong kosong, aku telah meletakkan 50 juta batu bulan di Wan Zizhen. Tentu saja aku sedang terburu-buru. Sepertinya ada pertempuran sengit. Pemilik gambar memiliki kemampuan untuk mengisolasi dunia, dan ruang di dalam gambar menjadi dunianya sendiri. Prajurit di luar, bahkan yang kuat di alam Tai Dao Guo, tidak dapat mengintip ke dunia gambar. Dalam hal ini, aku hanya bisa menunggu hasilnya perlahan-lahan. Saat itu, tiba-tiba, semua orang merasa aneh di medan kompetisi. Qi Susu memfokuskan matanya pada lukisan itu. Mereka melihat retakan-retakan perlahan muncul pada lukisan yang belum dibuka. Desis-desis-desis terdengar suara samar, seolah-olah kertas itu sedikit robek. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi karena seluruh penonton memperhatikan dengan saksama setiap gerakan lukisan, semua orang mendengar suaranya dengan jelas. Lukisan itu akan retak. Bagaimana mungkin? Bahkan jika gulungan itu bukan senjata ajaib Tai, itu juga senjata ajaib Tao terbaik. Bagaimana bisa robek dengan mudah? Kekuatan macam apa yang bisa mematahkan kekuatan senjata ajaib Tao kelas atas? Apakah itu benar-benar pertarungan antara Tai dan Dao Guo? Apakah kekuatan kedua orang itu sudah mencapai level sedemikian rupa sehingga mereka bisa bersaing dengan Tai Dao Guo? Menatap sedikit gulungan yang robek, banyak ahli bela diri berseru. Di antara retakan pada lukisan itu, dua kekuatan mengerikan perlahan menyebar.
Sedikit kekuatan fagositosis tersebar dari celah lukisan, dan kekuatan fagositosis yang mengerikan membuat ruang di medan kompetisi terus berputar dan robek. Kekuatan di dunia lukisan mulai bocor. Saya khawatir gulungan itu tidak akan bertahan. Banyak orang yang menyusutkan mata dan melihat bahwa lukisan itu telah mencapai puncaknya dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Luo Wuling, di tepi lapangan kompetisi, tiba-tiba bangkit, tampak tegas, dan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk mempersiapkan pertahanan. Jika gulungan itu akhirnya runtuh dan kekuatan di dalamnya bocor keluar, Luo Wuling mungkin juga akan memblokir dampak kekuatan ini untuk pertama kalinya. Namun, Luo Wuling memikirkannya dengan saksama. Dengan kekuatannya sendiri, saya khawatir sulit untuk melindunginya dengan baik. Seketika, Luo Wuling berkata kepada Tai Daoguo yang kuat di kursi Sekte Bulan Jahat, silakan bergabung dengan kami, saudara-saudara seperguruan yang lebih tua. Mereka yang kuat di ranah Tai Daoguo secara alami memahami kekhawatiran Luo Wuling. Mereka tidak curiga, mereka menganggukkan kepala dan bangkit pada saat yang sama. Mereka muncul di langit di atas lapangan kompetisi. Bersama dengan Luo Wuling, Sekte Bulan Jahat mengirim 5 orang kuat di ranah Tai Daoguo, menunggu runtuhnya dunia gambar, dan mereka memblokir dampaknya. 5 Tai Daoguo dari Sekte Bulan Jahat semuanya sudah siap. Perimeter Villa Feng Shui selalu mengumpulkan kekuatan untuk melindungi kursi Villa Feng Shui. Jika 5 Tai Daoguo dari Sekte Bulan Jahat tidak dapat menghentikan kekuatan pelampiasan, pertahanan tetua Zhou sebelumnya juga dapat melindungi para murid Villa Feng Shui. Pada saat yang sama, orang-orang kuat Tai Daoguo dari semua sekolah di lapangan kompetisi semuanya menjalankan kultivasi mereka untuk melindungi para murid di kursi mereka. His his his. Suara robekan pada gulungan itu semakin keras. Gambar gunung dan sungai yang bagus, kini telah terkoyak hingga tak dapat dikenali lagi. Seperti sepotong kain, tidak ada gambar yang terlihat. Gulungan lukisan itu terus-menerus terkoyak, dan dipenuhi dengan kekuatan dan bergema di arena. Di medan pertandingan, distorsi ruang dan kekuatan penghancur memenuhi setiap inci medan. Oh! Raungan memekakkan telinga menyebar dari celah-celah gambar. Banyak pengamat seni bela diri dengan prestasi rendah, ketika mendengar raungan ini, langsung memuntahkan seteguk darah. Gelombang suara itu meresap kemana-mana, dan susunan Dharma tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, itu adalah suara nyanyian naga dari klan naga. Bagaimana susunan Dharma biasa dapat menahannya? Puff! Di kursi pengamat, sejumlah besar prajurit memuntahkan darah dan tampak dekaden. Apakah itu suaranya? Raungan yang mengerikan. Apakah itu raungan binatang buas? Apakah itu klan iblis? Tidak. Seperti Long Yin. Banyak dari mereka menyeka darah dari sudut mulut mereka dan melihat gambar itu dengan ngeri. Mendengar raungan ini, Leng Xingguang segera mengerutkan kening. Tetua, ini. Wajah lelaki tua itu tenggelam, itu suara naga. Begitu. Ternyata Wanzi benar-benar seekor naga. Leng Xingguang tampak kusam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wanzi benar-benar seekor naga. Dengan cara ini, semua pertanyaan dapat dipecahkan. Mengapa Wanzi benar-benar memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat? Mengapa Wanzi benar-benar bisa mengatasi kekuatan menelan dengan mudahnya? Karena suku naga dahulu kala, mereka tinggal di sebelah suku Tuntian. Mereka tahu kekuatan klan Tuntian. Long Yin. Itu suara naga. Di arena, terdengar teriakan. Luo Wuling dan 4 orang kuat lainnya di ranah Tai Daoguo langsung mengerutkan kening. Kelima orang itu saling memandang dengan firasat buruk di hati mereka. Kakak seperguruan Luo, menurut pendapatku yang sederhana, kita mungkin bisa menahan dampaknya, tetapi kita mungkin tidak bisa. Demi obat mujarab, lebih baik aku meninggalkan penonton di arena. Seorang wanita cantik yang berdiri di samping Luo Wuling berkata dengan lembut. Baru saja, Wanzi benar-benar memberikan nyanyian naga, yang membuat banyak prajurit memuntahkan darah. Tanpa isolasi dunia gambar, mereka akan membunuh satu naga dan yang lainnya menelan surga. Aku khawatir kita berlima tidak akan mampu mengatasinya. Aku tidak bisa mengurus begitu banyak pengamat militer. Apa yang dikatakan kakak seperguruan Sang sangat benar. Biarkan pengamat militer pergi untuk sementara waktu. Seorang pria kuat lain dari alam Tai Daoguo menggemakan Tao. Luo Wuling mengangguk, berbalik kembali ke seluruh hadirin dan berkata, rekan-rekan murid, teman-teman, duel antara Wan Zizhen dan King Luo jauh melampaui harapan kita. Demi menjaga keselamatan orang-orang yang menyaksikan perang, Sekte Bulan Jahat meminta kalian untuk meninggalkan arena untuk sementara waktu. Yakinlah bahwa hasil kontes akan diumumkan ke publik. Dengan itu, Luo Wuling berkata kepada klan yang bertikai di wilayah timur,
kalian klan dan keluarga yang datang ke perjamuan bulan jahat, demi menghindari korban yang tidak perlu, silakan pergi untuk sementara waktu. Luo Wuling meminta semua prajurit untuk mengungsi sementara. Semua orang tahu bahwa kontes ini telah mulai melepaskan diri dari kendali Sekte Bulan Jahat. Meskipun para penonton ingin menyaksikan kemenangan atau kekalahan kontes, nyawa mereka sendiri lebih penting daripada solusinya. Jadi, para penonton mulai pergi dengan tertib. Namun tidak jauh, tetapi menunggu di luar arena. Bab 4760 situasinya tidak terkendali. Di wilayah timur, para tetua klan dan klan yang berpartisipasi dalam kontes juga mulai membawa murid-murid mereka keluar dari kontes dengan tertib. Kehabisan kendali. Tetua Zhou dari Villa Feng Shui berkata dengan sedikit tidak percaya. Sekte Bulan Jahat mengharuskan seni bela diri untuk meninggalkan arena, yang secara alami berarti bahwa kompetisi seni bela diri di luar kendali. Di luar kendali Sekte Bulan Jahat, Sekte Bulan Jahat tidak memiliki kendali atas kompetisi, dan tidak dapat menjaga keselamatan para penonton dalam kompetisi, jadi memilih untuk membiarkan mereka pergi sementara. Kehabisan kendali. Para penonton meninggalkan lapangan. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di perjamuan Siwe. Sekte Bulan Jahat mengirim 5 orang kuat dari alam Tai Daoguo. Apakah mereka masih tidak yakin untuk memblokir dampak dari kedua orang itu? Ya Tuhan, sulit dibayangkan betapa mengguncangnya perang di dunia gambar itu. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Sangat disayangkan bahwa saya tidak menyaksikan pertempuran yang mengejutkan seperti itu. Banyak prajurit keluar dari arena dengan penyesalan dan desahan. Penatua Leng Xingguang, pengikut Villa Gunung Feng Shui, berjalan keluar dari arena pertandingan perlahan dan berkata dengan suara lembut, klan Tuntian sudah cukup untuk Sekte Bulan Jahat. Sekarang Wanzi benar-benar menunjukkan tubuh asli klan naga, yang bahkan lebih merepotkan. Jika King Luo dan Wan Zizhen terbunuh di dunia lukisan, kekuatan ledakan mereka akan menghancurkan arena sepenuhnya pada saat merobek lukisan. Sekte Bulan Jahat benar untuk membiarkan kita pergi sebentar. Dalam waktu singkat, ratusan ribu petarung di arena dibersihkan. Di arena sebesar itu, hanya Luo Wuling dan 5 orang kuat Tai Daoguo lainnya yang berdiri di arena, mengelilingi gambar dan bersiap. Kelima orang itu mengoperasikan kultivasi alam Tai Daoguo, dan membangun penghalang kekuatan yang tak terlihat dengan gulungan sebagai pusatnya. Klik, klik. Kekuatan yang keluar dari gambar menjadi semakin tidak nyaman. Suara robekan menjadi semakin jelas. Wajah Luo Wuling bermartabat, dan prestasinya meledak. Di sini, saudara-saudara seperguruan, hati-hati. Wanita berwibawa itu berkata sambil tersenyum, mari kita lihat seberapa kuat klan naga dan klan surga burung layang-layang. Pria kuat lainnya berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya. Klik, 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 klik. Dari awal gambar sedikit robek, hingga sekarang retak besar. Akhirnya, dengan suara keras, gambar itu runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Oh, ho, suara naga itu membuat penonton heboh. Deru pedang menyebar ke seluruh negeri. Suara nyanyian naga mengguncang 9 hari dan 10 tempat, dan kekuatan menelan menyapu 6 wilayah dan 8 gurun. Gambar itu meledak dan runtuh. Kekuatan naga dari klan naga dan kekuatan menelan dari klan Tuntian meledak dari dunia gambar seperti banjir. Begitu 5 orang kuat di ranah Tai Daoguo tampak serius, mereka segera memperkuat pertahanan mereka. Kekuatan menelan dan Long Wei bertabrakan di penghalang 5 orang. Dengan ledakan keras, penghalang itu hancur, dan kelima orang itu terbanting terbuka oleh 2 kekuatan. Tidak, kekuatan melahap terlalu kuat. Penghalang yang kita bangun akan hancur pada saat kontak dengan kekuatan melahap. Wanita bermartabat itu begitu ketakutan sehingga dia segera mundur. Luo Wuling dan 3 orang kuat Tai Daoguo lainnya, melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka, segera pergi. Kekuatan menelan dan Long Wei menyapu arena dan menyebarkan arena. Dalam sekejap, arena berubah menjadi bongkahan abu terbang. Terlebih lagi, kedua kekuatan ini belum menghilang setelah menghancurkan arena, dan akibatnya masih menyapu ke pinggiran. Berdiri di luar arena, para leluhur dan tetua dari berbagai sekte dan sekte tidak dapat menahan perasaan bahwa kekuatan naga dan menelan akan datang, dan wajah mereka berubah drastis. Bukankah Sekte Bulan Jahat menghentikan goncangan ini? 5 orang kuat di ranah Tai Daoguo tidak menghentikan mereka. Gila, apakah semua buah Tai dari Sekte Bulan Jahat terbuat dari kertas? Baru saja meninggalkan arena publik, seru tidak puas. Sejumlah kecil Tai Daoguo kembali sadar dan segera mengubah kultivasi mereka untuk melawan 2 kekuatan yang saling terkait ini. Tetapi ketika dia menyentuh kedua kekuatan ini,
kekuatannya segera hancur dan disempurnakan oleh kekuatan menelan. Kekuatan menelan terkutuk. Merasa bahwa kekuatannya telah ditelan, orang kuat Tai Daoguo menjabat tangannya dan pergi bersama murid-muridnya. Namun, ada juga beberapa prajurit di ranah Tai Daoguo yang tidak pergi. Sebaliknya, mereka secara spontan melayang di langit dan bekerja keras untuk memblokir dampak kekuatan ini. Dalam sekejap, ratusan keluarga dan klan yang mengambil bagian dalam kontes perjamuan bulan jahat, dan ratusan alam Tai Daoguo yang kuat, tersapu, dan kekuatan Tai yang kuat terkondensasi menjadi penghalang di udara. Ini telah memblokir aliran deras kedua kekuatan ini. Di arena, runtuhnya Jiangshan Wanlitu disertai dengan kebocoran Long Wei dan kekuatan menelan. Lin Bai dan Wan Zizhen sama-sama menghilang dari dunia gambar. Oh! Suara naga yang memekakkan telinga bergema di dalam dan luar kota bintang. Kekuatan menelan bagaikan badai hitam, yang menyelimuti area arena. Semua orang mendongak dan melihat seekor naga emas sepanjang sekitar 100 kaki, meraung dan meraung, terbang ke langit di antara badai hitam. Naga terbang ke langit, langit dan bumi berubah warna. Di langit, badai melonjak dan guntur berkumpul. Guntur yang tampak seperti bencana, jatuh menimpa naga itu. Namun, semua orang memperhatikan bahwa petir itu dipanggil oleh orang-orang naga, dan itu adalah kekuatan sihir orang-orang naga. Secara alami, mustahil untuk menyerang orang-orang naga. Akibatnya, banyak orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa di belakang naga itu, ada seorang pria berpakaian putih, berlumuran darah. Dia memegang pedang iblis di satu tangan, pedang besi hitam besar di tangan lainnya, dan 3 pedang terbang di sekelilingnya. Dia mengangkat pedangnya dan menebas naga itu. Dari Long Wei ke Long Tu. Darah naga dan sisik naga yang pecah berhamburan dari langit seperti tetesan air hujan. Teriakan dan raungan naga bergema di antara langit dan bumi, dan menyeramkan untuk didengar. Namun, situasi Lin Bai tidak optimis. Setelah naga terbang memasuki langit, Wan Zizhen memanggil guntur langit dan bumi dan membidik Lin Bai. Meskipun Lin Bai memiliki 5 elemen untuk melindungi dirinya sendiri, beberapa guntur menghantamnya, yang juga membuat daging dan darah Lin Bai kabur. Setiap bagian Lin Bai jatuh, dan dia memiliki kekuatan untuk menelannya. Selama tubuh naga itu hancur, kekuatan fagositosis akan memurnikan darah naga. Namun, Wan Zizhen juga mengetahui kengerian kekuatan menelan. Setiap kali tubuh naga itu terluka, dia segera melawan Lin Bai. Jika Anda bertarung dengan orang lain, Anda akan mendapatkan sedikit luka di tubuh naga, yang tidak berbahaya bagi Wan Zizhen. Namun bagi orang Tuntian, meskipun hanya sedikit luka, kekuatan menelan akan seperti belatung tulang tarsal, yang akan menembus luka dan memurnikan darah naga. Di atas arena, terjadi turbulensi dan guncangan. Dari keterampilan pedang Lin Bai pedang terbang, susunan pedang Taiji Liang Yi, susunan pedang 3 pembunuh langit dan bumi, laut yang bergolak, pedang 1, Suxian, medan pedang Fangchun, medan pedang Mucun, medan pedang Canyang, guntur dewa 5 elemen. Wan Zizhen juga mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan naga. Naga itu mati, menghembuskan matahari dan bulan, memanggil dewa guntur, mengangkat awan, dan memanggil angin dan hujan sebuah gerakan untuk menarik saluran dewa naga.